Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibikal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat mina as-shaimin shaimat yang dimuliakan Allah, untuk para generasi muda pada khususnya, kadang kalian atau kita yang pernah merasa generasi muda merasa tidak tenang ya, merasa dikejar-kejar deadline lah, dikejar mungkin yang sedang kuliah skripsi nggak jadi, dikejar proyek tugas yang mungkin belum selesai, atau pekerjaan kantor ya, pagi siang sore malam habis-habisan seolah-olah begitu. Kemudian timbul pertanyaan, nah semua itu untuk apa? Semua itu kita cari untuk apa sepanjang 11 bulan yang lalu? Nah, kehadiran Ramadan itu sifatnya mengingatkan bahwa ada satu nilai besar yang tidak boleh dilupakan, yaitu mengisi hari-hari dengan hal-hal yang bernilai. Karena itu sepanjang Ramadan mengapa Allah beri derajat pahala yang berlipat ganda dalam setiap amal, itu untuk memberikan kita rasa perhatian dan peduli dengan apa yang kita kerjakan. Walaupun apa yang kita kerjakan mencari nafkah itu jangan dikira itu urusan dunia, itu juga urusan ukhrawi. Makanya cari yang halal, cara yang halal, zatnya halal, sehingga nanti bisa untuk tabungan di akhirat. Nah, di sini kita akan coba apa yang disebut dengan spiritual retreat. Jadi kalau kita tahu kabinet mengadakan retreat atau camp itu ya selama 1 bulan. Enak, ini ada semacam camp dalam 1 bulan, ada dampaknya buat kita. Apa dampaknya buat kita? Nah, akan kita coba, karena kita akan melandasi dari ayat yang umum dulu. Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang bertakwa. Al-Baqarah 183. Jadi konsep takwa yang hendak kita raih itu adalah kesadaran penuh. Sadar bahwa Allah itu melihat kita, mengawasi kita, agar kita dalam beramal tidak tergesa-gesa. Inilah dasar ketenangan jiwa yang akan menghasilkan dampak yang terbaik. Sehingga yang tadi seolah-olah kita kerja sehari yang full yang nggak dapat apa-apa, dengan pelajaran 1 bulan camp Ramadan, kita nanti bekerjanya pasti akan beda, ada nilai, ada skala prioritas. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting, yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, tidak perlu kita kerjakan, karena itu ikut menghabiskan energi. Begadang yang tidak ada gunanya, main game yang tidak ada manfaat, itu semuanya dengan sendiri akan terkurangi, sehingga energi lainnya akan masuk ke kesuksesan kita, dan kita yang akan merasakan hasilnya. Itu konsep dari Asia, menahan diri, kemudian nanti hasilnya takwa. Ada sebuah namanya cerita ya. Cerita ada seorang, awalnya itu ya seperti tadi, mungkin apa yang diperoleh. Nah, kemudian dia sepanjang Ramadan dia mulai ubah. Awalnya berat sih memang, tapi dia mencoba, saya harus ada perubahan di Ramadan ini. Apa yang diubah? Karena dia seorang karir, yang diubah pertama ketika dia naik mobil atau bawa mobil atau ikut mobil yang tadinya musik-musik ya, kegemaran kita ya, kegemaran mau dangdut, mau apa, dia ubah dikit dengan murotal. Awalnya berat, tapi lama-lama asik juga ya. Kemudian yang media sosial, dia bergabung dengan mungkin ada grup alumni, ada grup ini, itu segala macam. Nah, dia mencoba, bisa nggak sih saya membatasi atau mengurangi paling tidak, ya yang paling inti-inti aja. Grup keluarga itu pasti. Grup kerja yaitu tempatnya dia kerja, ya paling 2-3.
Nanti ditambah ini anak wanita karir ini mencoba masuk grup-grup yang sifatnya islami, ada grup tausiah, ada hijab syar'i dan seterusnya. Awalnya jelas dia banyak omongan dari temen, ini mana sih lo, kata orang sekarang. Tapi dia akan mencoba, saya ingin harus sukses Ramadan ini, yang tadi disebut dengan camp, mencoba. Nah, kemudian yang ketiga, karena dia sudah berkeluarga, dia mencoba, ya kalau biasanya kalau hari kerja kan P4 kan, pergi pagi pulang petang, bahkan sampai pulang malam, pergi anaknya belum bangun, pulang anaknya udah tidur. Nah dia pagi sudah bersama keluarga saat sahur, pulang pun sudah agak sore, dan kalaupun anak-anak tidak ke masjid, mungkin hujan atau apa, dia ada waktu untuk keluarga, minimal untuk makan malamnya, setelah mungkin buka bersama, makan kecil, baru makan besar. Nah itu dicoba dijalani dengan ya slow, dengan pelan-pelan aja, tidak usah harus memaksakan diri. Apa yang dia dapatkan? Ternyata memaksa dalam tanda kutip ya, memaksa diri untuk aktif dalam hal-hal yang positif akan membentuk lingkaran kesuksesan buat dirinya. Kalau dia seperti tadi rutinitas terus-menerus, dia nggak ada hasil. Ya hasilnya cuma kerja habis sudah. Tapi karena dia mencoba mengurangi yang tidak berfungsi, meninggalkan yang tidak perlu, mengganti dengan yang lebih mendukung kualitas dirinya, hasilnya ya subhanallah menjadi semacam terapi buat dirinya untuk lebih sukses lagi. Misalnya dengan tadi menambah zikir yang tadinya mungkin dianggap beban ya, habis sholat subhanallah alhamdulillah jadi beban. Nah, bulan Ramadan dia mulai menghayati subhanallah, sambil dihayati, ya Allah kau maha suci, subhanallah kau maha agung, subhanallah, pokoknya apa yang dirasakan. Nah dari situlah dia merasa kemudian ada nilai tambah, karena memang ala bidzikrillah tatmainnul qulub, memang hati yang tenang itu karena zikir. Ketahuilah dengan zikir, ingat kepada Allah, hati yang tenang. Nah salah satu kunci kesuksesan adalah ketenangan hati, ketenangan pikiran, sehingga dia mampu membuat program, tulisan atau apapun dalam keadaan tenang. Nah tenang itu diperoleh dari apa? Dari puasa Ramadan, karena asyam itu intinya adalah junnah, puasa itu perisai. Orang yang dengan puasanya tidak bisa menjadikan perisai dari perbuatan maksiat, berarti ada yang something wrong dari puasanya. Jadi sahabat-sahabat dunia yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua atau berikutnya adalah konsep bagaimana menjadikan sholat tahajud, atau kalau dalam bulan Ramadan sholat tarawih lah, itu menjadi sumber ketenangan yang kedua. Karena tadi dengan puasanya kita sudah, dengan zikir yang kedua mungkin ya, yang ketiga dengan bagaimana tahajud, bisa nggak? Karena kalau kita mencoba merutinkan tahajud di bulan Ramadan atau taraweh, entah itu yang pada Isya, syukur, atau yang jam tengah, jam 3 atau setengah 4, itu untuk apa? Untuk membuat waktu untuk mengaju kepada Allah, melepas semua beban yang seolah sepanjang 11 tahun itu rasanya beban ini menghimpit. Adukan kepada Allah. Mengadu kepada manusia ya boleh, kepada orang-orang yang terkasih, suami, atau kepada istri, atau istri kepada suami, atau mungkin kepada kawan karib. Tapi kepada manusia terbatas. Ada hal-hal yang kadang di luar kemampuan kita. Satu, kemampuan kita terbatas, yang kedua waktunya terbatas. Nah kita sandarkan kepada yang tak terbatas, yang kekuasaannya maha segala-galanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah di salat tarawih, selesai tarawih kita mengadu kepada Allah secara pribadi, ya Allah rasanya terlalu berat, barangkali ada jalan keluar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani suatu kaum atau manusia kita kecuali sedang kemampuannya masing-masing. Sama seperti ketika kita atau saya mengikuti program One Day One, wah itu rasanya Masya Allah. Tapi karena ini dituntut satu juz awalnya dalam tanda kutip terpaksa, lama-lama rasanya kalau sehari nggak baca satu juz itu ada yang kurang tuh. Nah sekarang bulan Ramadan bisa nggak? Ya harus bisa ya. Masa sih dalam setahun nggak bisa kita coba bulan ini. Ramadan selesai 1 kali khatam minimal baca Quran. Kalau sebulan 30 hari atau 29 ya kan Ramadan, berarti sehari 1 juz kurang lebihnya. 1 juz itu ya sekitar 10 halaman, 10 lembar bolak-balik. Ya kalau dibagi waktu sholat kan 2 halaman, 2 lembar aja. Kan sebenarnya cukup ringan. Waktu-waktu yang lapang, habis tarawih itu kan cukup panjang. Mungkin habis asar sebentar, habis zuhur, pagi ya
Jadi menurut saya bukan kita tidak mampu ya, tapi kita tidak mau menggunakan kesempatan. Nah, Ramadan ini kita jadikan tempat untuk memperbaiki kualitas diri tadi lewat berbagai amalan. Dan nyatanya ketika tahun yang lalu ya, ada di komunitas itu ada yang sampai khatam 2 kali, 3 kali. Bahkan ada yang 5 kali, 7 kali, 10 kali ya, Masya Allah ya. Ya kita tidak perlu membanding-bandingkan, oh saya nggak bisa 10 kali. Jadi kalau kita nggak bisa 5 kali ya, jangan tidak sama sekali, itu maksudnya. Ya 1 kali, masa sih mau sampai bulan kapan lagi selain Ramadan? Wah, pahala ditingkatkan ratusan kali lipat ya, Pak. Paling ini kalam Allah, firman Allah, ayat-ayat yang kita cintai, yang turun dari Allah yang Maha Cintai. Katanya kita cinta kepada Allah, suratnya aja kita gak baca. Nah itu diantaranya mari kita mencoba menjaga kualitas diri, sehingga kualitas kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jiwa kita menjadi lebih baik. Sebab tantangan ke depan kan akan lebih banyak lagi. Nah, itu yang namanya kalau dalam bahasa medis kesehatan mental, terutama buat generasi Gen Z ya, Gen Z. Karena tantangannya lebih berat. Nah, kalau tidak diisi dengan jiwa ruh yang kuat, itu Masya Allah. Karena anakmu kan dididik untuk zaman yang bukan zamanmu lagi. Itu artinya tantangan ke depan itu jauh lebih berat, jauh lebih besar, lebih kompleks. Nah, karena itu sahabat-sahabat Mina yang dimuliakan Allah, mari kita coba riset kembali. Kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan camp untuk melatih mental kita, melatih jiwa kita, ruh kita, sehingga ruhnya sudah satu jalur dari relnya dalam sebulan. Masa nggak bisa kan? Mungkin dari pertama, kedua, tapi dicoba terus sampai akhir Ramadan itu sudah selesai. Tinggal nanti Syawal dilanjutkan apa yang menjadi kebiasaan pada bulan Ramadan ini. Mulai dari tarawihnya, puasanya jelas ya, terus tadarusnya, berdoanya, dan sebagainya. Kemudian bisa ditambahkan juga dengan kajian-kajian. Nah, kita gunakan ya paling tidak dalam sebulan kita membaca apa, ada sebuah kebiasaan. Ini saya kira cukup bagus ya. Ada orang yang punya kebiasaan, ada di Majelis Ta'lim juga ada. Khusus bulan Ramadan ini kita akan selesaikan kitab Riyadhus Shalihin kajiannya. Atau mungkin kalau kita di rumah, saya tekadnya Ramadan ini akan di samping 1 kali khatam, saya akan menyelesaikan kitab Riyadhus Shalihin. Kalau yang terjemah ada 2 jilid ya. Baca sehari selesai, berarti sebulan itu ada celupan yang kita dapatkan. Jadi itu ya sahabat-sahabat Mina yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita mencoba terus mengasah diri di bulan Ramadan ini, insya Allah kualitas takwa kita akan terjaga, kualitas jiwa kita terjaga, dan kualitas kinerja kita akan terjaga. Nanti selesai Ramadan akan datang bulan Syawal, kita dengan semangat baru, dengan mental yang lebih siap lagi menghadapi tantangan kehidupan yang lebih kompleks. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dan menjadikan takwa sebagai hasil dari puasa, dan menjadikan puasa ini sarana untuk meningkatkan mental kita menghadapi tantangan ke depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.